Sakit tak wajar. Ternyata ibuku nyaris jadi tumbal. Namaste sahabat yoga dan pemirsa di rumah. Kita jumpa lagi dalam channel Yoga Edi Session Abnormal, kisah cerita misteri dan spiritual, yang mana kali ini kita akan berbincang-bincang dan bercerita terkait tentang pengalaman-pengalaman abnormal atau di luar daripada biasanya. Baik, saya akan cerita di mana saya pada saat kuliah di salah satu kampus di Mataram. Kemudian saya punya teman, sahabat, yang mana dia dulunya besar di Jawa. Kemudian setelah ayahandanya atau bapaknya almarhum datang ke Lombok bersama orang tua dan juga bersama ibunya dan juga kedua adiknya, dan dia sengaja sekolah di salah satu kampus yang mana untuk memperkuat pemahaman dan nilai-nilai ajaran agama Hindunya. Teman saya ini anggap aja Sari ya, dia tidak pernah atau jarang ke kampus. Itu saya berpikir ada apa ya. Pada suatu saat datang ke kampus dengan kondisi wajah yang lesu. Akhirnya setelah pulang kampus itu dia bercerita bahwa ibundanya sering sakit aneh gitu. Kadang tiba-tiba baik-baik saja dan sedetik tiba-tiba sakit, bahkan menggigil, kedinginan, pusing dan lain sebagainya. Jadi saya merasa ada ketertarikan ingin tahu ada apa ini gitu. Ada apa ya, sakit apa ibunya gitu. Karena di dalam proses pengobatan di kedokteran atau medis disampaikan ya biasa aja, baik-baik aja tanpa ada kekurangan apapun gitu. Akhirnya saya datang ke rumahnya kurang lebih sekitar jam 10 itu waktu itu. Kemudian saya melihat dan ibunya tidak bisa tidur di tempat yang terang atau kondisi lampu yang menyala. Nah, saya tengok, kemudian dinyalakanlah lampu yang remang-remang oleh anak-anaknya. Jangan sampai gelap sekali di dalam ruangan itu. Saya melihat, saya perhatikan, dia biasa aja, sempat ngomong, menyapa kita. Kemudian di detik berikutnya dia bilang sakit, terus menggigil tubuhnya, dia bilang kedinginan, terus saya perhatikan kok ada seperti gumpalan asap yang berada tepat di atas tubuhnya, menyerupai tubuhnya dan seolah keluar dari tubuhnya, keluar menjauh seperti itu. Dan pada saat itu saya lihat kondisinya menggigil, dia merasa kedinginan. Tapi setelah itu saya lihat, perhatikan kembali, asap itu kok seolah mendekat kembali dan masuk ke tubuh itu dan biasa. Dia merasa baik-baik aja, santai dan bisa ngobrol, hanya merasa lemas saja. Kemudian detik berikutnya tiba-tiba lagi menggigil dan saya melihat kembali fenomena itu, keluar seperti asap, menggumpal dan keluar dari tubuhnya menjauh. Beberapa detik kemudian lagi datang, ketarik dan masuk lagi ke tubuh tersebut dan ibunya biasa-biasa aja. Nah, pada saat itu saya bingung apa ini gitu. Akhirnya saya hening sejenak dan sambil berdoa, ya Tuhan ini apa gitu, mohon berikan petunjuk gitu. Tiba-tiba saja di dalam benak hati nurani saya yang paling dalam itu muncul sebuah ada gerakan atau informasi bahwa kamu segera ke tempat suci. Hari ini juga kamu ke tempat suci, yaitu di Pura Dalam. Saya hanya tahu pada saat itu adalah Pura Dalam yang ada di dalam kota, yaitu di Pura Dalam Karangjangkong namanya ya teman-teman ya. Kemudian saya tanyakan dulu kepada ini si Sari ini, kamu ada punya calon nggak gitu. Dia bilang hanya ada 2 biji gitu. Ya udah, kamu ikut kemana? Ayo kita ke Pura Dalam Karangjangkong gitu. Waduh, ini malam takut nggak apa-apa. Pura nggak adakan
tidak ada apa-apa di sana, pura tidak berbahaya, pura tidak ada hantunya, pura tidak ada perampok dan lain sebagainya. Yakin bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Oke, siap. Akhirnya kita berangkat ke pura dalam jam 10 malam, sampai di pura dalam kurang lebih sekitar jam setengah 11. Kemudian kita sembahyang, yang kita tahu adalah tulang canang itu saja, yang mempersembahkan canang itu saja. Kemudian kita duduk meditasi. Karena rasa kita polos, tidak ada keinginan yang aneh, hanya satu tujuan kita lah mohon kepada beliau supaya kita tuh diberikan petunjuk dan juga mohon obat lah istilahnya di situ ya, amarta. Kemudian apakah itu ujian? Ya kami setelah selesai kegiatan persembahyaan itu baru menyadari gitu. Awalnya itu anginnya luar biasa kencengnya, ya semua muter-muter dan kemudian seolah-olah mau menerbangkan kita gitu. Pohon beringin yang di samping itu sampai bergerak-gerak seperti mau akan roboh. Tapi pada saat itu sedikit pun pikiran kami tidak ada rasa takut dan tidak berpikir bahwa ini sebuah ujian atau sesuatu yang akan mencoba menakuti kita atau dan sebagainya gitu. Kami tidak berpikir seperti itu. Biasa aja kami meditasi, hening. Kemudian yang pertama kami rasakan aneh itu setelah angin itu adalah seolah-olah ada cahaya atau ada kondisi gelap seolah-olah berputar dan mengelilingi pura tersebut seperti di blocking gitu. Blocking dan suaranya itu menjadi sangat tenang, suara apapun dari luar tidak ada yang masuk. Itu anehnya saya berpikir, apa ini? Udah santai aja, yang penting kita mohon kepada beliau gitu. Kemudian setelah itu terjadi, tiba-tiba ini kayaknya nyaman dan mata itu tidak bisa terbuka ini. Dan anehnya ya, pertama saya seolah-olah tembus melihat dalam kondisi tutup mata itu, saya melihat persis kondisi bangunan pura dan tangga, dan di depan itu saya melihat sebuah sosok putih seperti asap ya, seperti awan gitu, duduk gitu. Saya berpikirnya apa gitu, udah santai aja. Nah di beberapa menit berikutnya seolah-olah pintu gedung pura dalam itu bersuara. Karena pintunya gedong yang istilahnya di pintu pura gedong itu kan dua gitu ya, daun pintunya dua gitu, jadi seperti konsep lama gitu. Jadi bersuara saya kaget, mau buka mata nggak bisa, terkunci, tapi saya seolah mampu tembus melihat kondisi gedong itu yang benar-benar terbuka. Saya tidak ada sedikit rasa takut dan saya santai aja, ada apa, siapa ini ya gitu. Tiba-tiba ada cahaya dan berbentuk wujud sosok seorang wanita yang sangat cantik, yang mana rambutnya panjang sampai ke lantai. Itu saya berpikir, ini siapa ya? Akhirnya saya mohon dan berdoa serta berbicara, ya Tuhan, mohon maaf, siapakah beliau ini yang hadir? Mohon petunjuknya. Ternyata sosok itu menjawab, aku ini ibu, saya ibu, tiang ibu Niki. Saya berpikir lagi, ibu siapa gitu? Kok bodoh sekali waktu itu kita. Ini ibu siapa gitu? Tiang ibu Niki, ibu Dewi, ibu Dewi. Saya berpikir, kalau pura dalam itu biasanya kan Dewi Durga gitu kan. Biasanya orang mengatakan kalau Dewi Durga itu sampai turun dan menampakkan dirinya itu seram. Nah begitu saya tanya, ibu Dewi, biasanya kan Dewi Durga dan kata orang itu berwajah seram. Akhirnya beliau berkata, oh Niki ibu Dewi. Pada saat ibu Dewi memurti, ibu Dewi itu kan berwujud seram seperti Rangga atau kata orang sampaikan. Apakah Anda mau melihat saya seperti itu? Katanya. Langsung saya minta mohon maaf dan mohon maaf, saya tidak tahu apa-apa, ampun. Jadi
mohon petunjuknya. Ya, sebut saja saya Ibu Dewi. Apa yang kamu butuhkan, anakku? Apa yang menyebabkan engkau berada di tengah malam di sini, duduk dan bermeditasi? Jadi saya sampaikan, mohon maaf Ibu Dewi, saya lancang dan ketidaktahuan saya di sini bermeditasi. Mohon petunjuk dan mohon obat karena saudara dan teman saya ini ibunya sakit yang sangat aneh. Saya tidak mengerti, kami tidak mengerti. Akhirnya Ibu Dewinya menyampaikan bahwa Anda sudah bisa melihat itu di bawah itu, di tangga itu, itulah ibunya teman Anda itu. Saya kaget, wah maksudnya apa Ibu Dewi? Ini ada orang yang menghadurkan ibunya, jadi rohnya itu dihaturkan ke dalam. Duh, ini sangat luar biasa sekali. Jadi Ibu Dewi menyampaikan begini, di zaman sekarang, ya zaman kali ini sangat aneh sekali. Kalau orang-orang sudah benci kepada temannya, sahabatnya, atau dianggap musuhnya, dia tidak segan-segan menghadurkan orang tersebut ke dalam untuk atau agar yang bersangkutan itu meninggal seperti itu. Karena dia tidak mampu dan tidak berani melakukan tindakan seperti langsung melakukan proses kekerasan, jadi dengan cara memohonkan ke dalam atau mengaturkan, mempersembahkan roh orang tersebut ke dalam agar dicabut, itu istilahnya. Jadi Ibu Dewi itu berkata begini, tapi tenang anakku, apapun segala perbuatan di dunia ini, semua akan mendapatkan pahalanya. Baik perbuatannya, baik pula akan diperoleh. Begitu juga jelek perbuatannya, jelek pula yang akan diperoleh. Semua hukum sebab akibat, hukum dunia, hukum yang sudah diterapkan di alam ini adalah hukum karma. Jadi semua tidak akan luput oleh hukum karma itu. Sekarang apa yang kau harapkan? Saya bilang gini, mohon maaf Ibu Dewi, karena ibu teman saya ini memiliki tanggung jawab yang masih banyak dan juga anak-anaknya masih butuh, mohon petunjuk dan mohon bantuannya dan serta obat bagaimana cara menyembuhkan. Akhirnya Ibu Dewi berkata, sekarang ini tepat sudah 10 hari, kalau sudah sampai 11 hari ibundanya tidak bisa, harus ngayah di sini dan terpaksa ibu terima di sini, artinya yang bersangkutan meninggal. Nah sekarang Anda ambil canang tersebut yang 2 pasang tadi diaturkan itu, kemudian mohonkan dan lunsur, ambil tirta yang namanya tirta penyambung Sutratman, katanya beliau. Kemudian nanti ketiskan di wajahnya, di ubun-ubunnya 11 kali, di perutnya 11 kali, kemudian diminum 11 kali. Setelah itu sisanya jangan dibuang sembarangan, tapi taruh di pelangkiran sampai nantinya kering. Nanti orang yang ingin mengganggu akan tidak bisa tembus masuk untuk mengganggu kembali. Seperti itu sudah sampaikan. Tetapi ingat, karena anakku ini semua sudah kesini memohon dan meminta serta ngelungsur roh, jadi besok setelah ibu sudah sembuh, kesini lagi dengan menghadurkan kejatian atau canang, kemudian ditambah dengan segahan pancewarna dan juga ayam hitam mulus. Itu yang dihaturkan karena ngelungsur roh. Jadi kita mengaturkan roh, jadi ayam dipakai penggantinya. Akhirnya kita sanggupkan dan mohon diri. Setelah lepas dari meditasi itu dan kemudian kembali normal seperti semula, kita lakukan apa yang menjadi petunjuk itu. Setelah sampai di rumah, aneh dan ajaib, setelah diketisin itu semua, ya kurang lebih sekitar jam 1, setelah itu tidak ada masalah dan normal semuanya kembali seperti sedia kala. Ibunya baik-baik saja, bisa ngobrol sampai kami bisa mengobrol sampai jam 3 dini hari. Akhirnya karena sudah malam dan kami undur diri dan menyampaikan semua apa yang dipesan beliau, udah selesai.
Hanya besoknya kami kontrol lagi ke sana, ternyata ibunya sudah normal, baik-baik saja, tidak ada seperti pernah sakit dan lain sebagainya. Nah, sudah merasa oke, pulih. Sekitar sebulan berikutnya kita kembali lagi ke pura sesuai dengan janji dan kita petunjuk beliau itu. Jadi kita sudah janji 2 pemangku. Jadi sebelumnya kita sudah kontak pemangkunya, gitu, pemangku A dan pemangku B, untuk membantu proses daripada menghatukan aturan ataupun segehan atau caru yang sudah dipersyaratkan waktu di awal. Setelah itu kita jam 9 itu sudah sampai di pura. Tetapi aneh juga ini, pemangku A kita telepon tidak nyambung-nyambung dan kita tunggu tidak datang sampai jam 11. Kemudian pemangku B kita telepon juga tidak nyambung sampai kita menunggu jam 12 malam. Itu aneh. Tepat jam 12 malam kami mengambil keputusan, karena di pertama atau di awal kita sendiri, kayaknya ini harus kita sendiri laksanakan tanpa ada bantuan siapapun. Kemudian akhirnya udah kita mengaturkan, karena kita bingung bagaimana ini, ya udah kita jamak-jamak aja atau kita natural aja, udah sembahkan begitu aja gitu. Udah selesai kita natural bakti, kita mohon gitu sembahyang, kemudian kita haturkan segahan itu pancewarna. Dan saya kan orangnya takut untuk membunuh atau memotong ayam itu, jadi saya berpikir dah lepaskan aja, selesai. Kita sudah termasuk menghaturkan atma ke sini gitu, dengan media ayam hitam tadi. Ternyata, nah ini aneh sekali, tiba-tiba teman saya ini dimasuki oleh pengancah yang ada di pura tersebut, yang berwujud seperti rangde ya. Jadi begitu tiba-tiba dia bangun, matanya melotot dan lidahnya keluar gitu. Jadi saya kaget juga, semua kaget, ada apa ini? Hanya dia bilang, mari saya bantu untuk menghaturkan semua ini. Kemudian karena memang saya diberikan tugas supaya proses ini berjalan dengan baik katanya, sambil seperti lihat begitu. Wah, kita ngeri juga waktu itu, tumen ini pengalaman yang sangat spesial. Kemudian tadinya saya takut melepas ayam itu atau membunuh ayam itu, hanya yang kebetulan ini, yang kerasukan ini yang membantu, mas saya membantu katanya. Ayam itu seolah-olah kita kalau potong ayam aja lehernya kita bisa 2-3 kali baru bisa tembus atau istilahnya terpotong gitu. Ini hanya dengan kukunya, seolah-olah teman saya itu ada kuku yang sangat tajam di tangannya. Dengan sekali pentil, misalnya sentil begini, lehernya itu sudah terpotong ayam itu. Kemudian sambil menyebutkan nama ibu teman ini 3 kali. Setelah itu dilepas dan selesai acaranya. Akhirnya teman saya itu langsung pingsan. Detik berikutnya langsung bangun, dia berpikir ada apa saya ini, kenapa? Saya bilang sama teman-teman, udah, kamu dulu tadi ngantuk ketiduran, dan dia tidak tahu apa-apa yang dirasuk ini gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat sangat tidak bisa terlupakan bagi saya. Kemudian setelah itu ibunya sampai saat ini pun baik-baik saja, sembuh dan taat melakukan serada bakti dan juga aturan bakti di dalam sebagai bentuk rasa terima kasih atas jalan dan juga petunjuk beliau yang sudah sangat luar biasa gitu. Baik sahabat di rumah dan teman-teman di rumah ya, itu tadi pengalaman dari Yoga Edi. Semoga bermanfaat dan juga sebagai bentuk ilustrasi bagaimana kita tetap berbakti dan rajin taat untuk melakukan persembahyangan dan dekat kepada Tuhan. Baik, bagaimana menurut sahabat di rumah? Silakan komen dan tentunya nongkrong selalu di channel Yoga Edi. Salam sehat dan namaste.